mengatakan, wah pemerintah lagi sulit uang, pakai uang haji dulu, itu enggak ya? Nggak ada itu. Enggak ada ya, ini isu Nggak ada. aja, katanya situasi sulit, wah ada sekian triliun, udah aja pakai uang haji dulu untuk nalangin kesulitan. Kan di bawah sebagian mikirnya gitu, ada informasi. Iya. Enggak ya? Nggak mungkin ada. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya mau tanya, susah mana jadi ulama apa jadi presiden? Mana yang lebih susah, jadi ulama atau jadi presiden? Jadi ustadz atau jadi presiden? Jadi kiai atau jadi presiden? Jadi habaib atau jadi presiden? Kalau jadi ulama gampang, Bu. Keluar pesantrenan pasti jadi ulama. Keluar pesantrenan pasti jadi ustadz. Keluar pesantrenan pasti jadi kiai. Keluar pesantrenan asal zuriyah Rasul pasti jadi habib. Gampang. Enggak ada jadi ustadz ikut pemilu. Pilus atau piltad. Pemilihan ustadz. Enggak ada. Enggak ada pilihan kiai. Enggak ada pilbib, pilihan habib, enggak ada. Jadi ustadz enggak pakai modal aja bisa. Jadi kiai enggak pakai modal aja bisa. Jadi habib enggak pakai modal aja bisa. Karena enggak perlu ikut pemilu. Gampang. Jadi ustadz itu gampang. Jadi kiai itu gampang, jadi habib itu gampang. Apa susahnya? Cuma mengandalkan hafalan dan pintar ngomong, beres. Menjadi ustadz kayak Ustadz Somad ini gampang. Jadi kalau Ustadz Somad ini mati, ya akan banyak penggantinya. Ribuan penggantinya, bahkan jutaan penggantinya. Apalagi pesantren di Indonesia ini ratusan ribu. Indonesia nggak akan pernah kekurangan kiai, ustadz, habaib, nggak akan pernah. Indonesia ini termasuk mayoritas muslim. Muslim terbesar dunia. Jadi ustadz, kiai, ajaran, habaib juga terbagi dalam kelompok-kelompok. Kalau punya pesantren, ya ngurusnya cuma sepesantren doang. Kalau punya kelompok, ya paling ngurusnya cuma kelompoknya doang. Ustadz Somad ini ustadznya para kadrun, ya paling ngurusnya kadrun doang. Nggak bisa Ustadz Somad jadi Ustadz NU, Ustadz Persis, Ustadz Muhammadiyah. Ya Ustadz Somad paling ustadznya khilafah, ya bagi orang-orang khilafah saja lakunya. Bahkan Ustadz Somad ini jangankan ngurus umat, ngurus diri sendiri aja gak becus. Ngurus keluarganya aja gak becus, akhirnya keluarganya acak-acakan, berantakan, awut-awutan. Kok berani-beraninya menyalahkan pemerintah sementara dia sendiri gak becus ngurus diri sendiri, ngurus keluarganya, apalagi umatnya, pengikutnya. Tapi kalau jadi presiden, bro, susahnya minta ampun. Selain duitnya harus tebal, punya rekam jejak yang harus bagus, punya prestasi yang harus bagus, mau jadi presiden aja susah. Ketika sudah jadi presiden, jauh lebih susah. Kenapa? Presiden itu ngurus rakyat Indonesia, ribuan suku, puluhan agama, ribuan ras, jutaan golongan, yang masing-masing berteriak minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susah, bro. Jadi Ustadz Somad jangan merasa sombong diri. Ente itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Jokowi. Bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan Jokowi. Jokowi itu pernah jadi wali kota Solo 2 periode. Pernah jadi gubernur DKI. Sekarang jadi pilpres 2 periode. Coba deh. Kali-kali Ustadz Abdul Somad nyalonin jadi wali kota. Insya Allah nggak akan kepilih. Artinya, itulah susahnya jadi pejabat. Jadi pemerintah lebih susah daripada jadi ulama. Jadi ulama nggak perlu pemilihan. Jadi pejabat harus pemilihan. Jadi ulama paling santri-santrinya doang yang diurus.
Tapi jadi pejabat semuanya diurus, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, semuanya harus diurus. Inilah beratnya jadi pemerintah. Karena jadi presiden ini berat. Tolong Ustadz Abdul Somad eling diri, sadar diri. Tahu malu dikit lah. Apalagi sampai memfitnah bahwa pemerintah ini memakai dana haji untuk bangun infrastruktur, untuk bangun kereta api, untuk bangkitkan ekonomi. Kalaupun benar, ya nggak apa-apa, bro. Kalaupun iya ini. Kalau pemerintah mengambil dana haji untuk kebutuhan infrastruktur, untuk kebutuhan yang lain-lainnya, ya nggak apa-apa. Karena ternyata kalau pemerintah ngutang pun kalian pasti ngebacot. Kalian pun marah-marah. Pembangunan harus jalan, tetapi ngutang nggak boleh. Pembangunan harus jalan, tetapi ada dana haji daripada diam terus dipakai, nggak boleh juga. Terus kita mau bangun pakai apa? Pakai daun, pakai tuyul, pakai babi ngepet, mikir, siapa yang mikir? Kalaupun iya. Tapi ternyata sudah dijelaskan di MKTP oleh Kementerian Agama bahwa tidak sepeser pun dana haji dipakai oleh pemerintah. Dana haji aman. Jadi Ustadz Somad jangan bikin hoax deh. Jangan bikin provokasi. Karena jadi pemerintah itu lebih berat daripada jadi ustadz. Lebih baik eling diri. Perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki umatmu. Jangan sampai tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Kalau saya cuma ketawa-ketawa aja. Lihat ulama kadrun dan kadrunnya membenci pemerintah. Mempersalahkan pemerintah. Memang kelakuan kalian selama ini seperti itu. Dari 2016 sampai sekarang, kelakuan kalian tak ubahnya seperti setan laknatullah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menebarkan kejahatan, merusak dan mengadu domba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.